Di zaman sekarang, dunia kerja tuh makin ngebut, semua dituntut cepat, efisien, dan hasilnya harus kelihatan. Tapi kenyataannya, banyak orang kerja yang asal jalan aja, gak tahu tujuan jelasnya kayak gimana, sering salah paham sama atasan, atau ngerasa kerja keras tapi nggak dihargain. Nah, di sini nih pentingnya manajemen kinerja. Ini tuh bukan soal ngawasin doang, tapi gimana caranya bikin semua orang ngerti perannya masing-masing, dapat arahan yang jelas, dan tumbuh bareng-bareng. Kita juga jadi tahu nih apa yang perlu ditingkatin, apa yang udah oke, dan gimana caranya berkembang. Intinya biar kerja keras tuh nggak cuma bikin capek aja, tapi bisa dapat ilmunya dan berguna buat perusahaan. Halo, gue Linda Ananda dengan NIM 221345, Prodi Manajemen kelas RA1 semester 6. Tujuan gue bikin video ini tuh buat tugas UTS mata kuliah Manajemen Kinerja dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Nah, buat yang mau tahu apa itu manajemen kinerja, pantengin terus ya videonya, karena di sini gue bakal ngejelasin mulai dari definisi, tujuan, dan beberapa poin lain yang bakal gue jelasin di sana. So, stay tune. Kita masuk ke pembahasan pertama, yakni dasar-dasar manajemen kinerja. Sebelumnya, gue bakal ngejelasin dari definisi manajemen kinerja itu sendiri. Jadi, manajemen kinerja ini tuh bukan sekedar mengawasi orang kerja, tapi lebih ke bagaimana kita bareng-bareng memastikan bahwa semua orang di dalam organisasi berjalan ke arah tujuan yang sama. Jadi, atasan atau bawahan sama-sama tahu nih apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Untuk prosesnya sendiri, manajemen kinerja itu tuh biasanya dimulai dari rencana kerja, pemantauan, evaluasi, dan umpan balik. Kalau kalian masih bingung, mungkin bakal gue kasih studi kasusnya. Oke, bayangin gini, kita lagi ikut organisasi sekolah dan tim kita tuh diminta bikin acara. Nah, kalau nggak ada arahan, gak jelas siapa yang ngerjain apa, pasti bakalan kacau. Nah, ini alasan kenapa manajemen kinerja itu penting banget. Ini kayak sistem yang bantu kita semua tetap di jalur, tahu apa yang harus dilakukan, gimana cara ngelakuinnya, dan pastinya bareng-bareng ngejar target. Manajemen kinerja itu ibaratnya GPS buat kerja. Mulainya dari bikin rencana, terus dikerjain sambil dilihat progresnya, dievaluasi bareng, terus dapat masukan supaya kedepannya lebih baik. Jadi bukan buat cari siapa yang salah, tapi lebih kebantu kita biar bisa berkembang. Contohnya nih, kita jadi ketua panitia pensi, kita tentuin dulu nih apa tujuannya. Terus kita bagi tugas, misal bagian konsumsi, publikasi, acara, dan lain-lain. Nah, selama proses kita tuh pantau kerja tim kita. Misalnya bagian konsumsi belum dapat catering, kita bantu cari solusi. Habis acara, kita juga tentuin nih mana yang oke dan mana yang harus diperbaiki. Kita masuk ke materi kedua, yakni mengenai tujuan dan hambatan dari manajemen kinerja. Tujuan utama dari manajemen kinerja itu simpel sih, biar kerjaan makin bagus, orang-orang makin berkembang, dan organisasi makin maju. Tapi di dalam praktiknya, kadang suka aja ada yang mentok. Misalnya atasan yang cuek kayak nggak ngasih arahan yang jelas, terus komunikasi nggak jalan, atau sistem penilaiannya masih nggak adil. Biasanya tuh yang paling dekat sama bos pasti lebih banyak dipuji. Makanya semua pihak tuh harus kompak. Gak cuma satu orang aja yang jalan, harus ada komunikasi dua arah, kayak feedback.
Karyawan juga harus tahu nih ekspektasi atasannya, dan atasan juga harus ngerti gimana kondisi timnya. Misalnya di kelas kita tuh ada proyek kelompok. Kalau ketua kelompoknya cuma nyuruh tapi nggak ngejelasin maunya apa, terus nggak peduli kalau ada anggota yang kesusahan, ya hasilnya pasti bakalan nggak bagus. Tapi kalau ketuanya ngajak diskusi, kasih semangat dan ngasih contoh, pasti hasilnya beda banget. Di materi ketiga, kita tuh bakal ngejelasin gimana proses dan strategi dari manajemen kinerja. Jadi, manajemen kinerja itu tuh bukan kayak UN yang cuma setahun sekali terus selesai. Ini tuh ongoing prosesnya, alias jalan terus. Untuk langkah-langkahnya sendiri itu yang pertama, kita bisa nentuin nih tujuan yang jelas dan realistis, biar semuanya ngerti arah kerjanya kemana. Yang kedua, kita bisa pantau progresnya. Jangan nunggu akhir buat ngecek. Yang ketiga, kita evaluasi nih secara berkala. Lihat mana aja nih yang oke dan mana aja yang butuh dukungan. Yang terakhir mungkin kita kasih feedback. Yang baik diapresiasi dan yang belum bagus bisa kita bina. Strateginya juga beragam, bisa dengan pelatihan, mentoring, atau bikin sistem reward. Di materi yang keempat, kita bakalan ngebahas kinerja individu sama penilaian yang adil. Nah, setiap orang tuh pasti punya peran yang penting. Gak ada kerja tim yang keren kalau individunya itu masih pada cuek. Makanya nih, penting banget tiap orang tahu apa target pribadinya, apa yang menjadi tanggung jawabnya, dan gimana cara mencapainya. Nah, penilaian kinerja juga harus adil dan objektif. Gak boleh berdasarkan suka atau enggaknya atasan. Misalnya nih, kita dan teman kita tuh sama-sama pegang bagian dekorasi. Tapi bagian kita tuh udah kerja keras, datang duluan dan pulang terakhir. Nah, sedangkan si rekan kita tuh sering hilang, gak ada kabar. Tapi pas penilaian, dia yang dapat pujian karena lebih dekat sama ketuanya. Nah, itu tuh contoh penilaian yang gak fair. Solusinya itu kita bisa bikin sistem penilaian yang jelas, ada indikatornya, dan semua orang tahu aturannya. Bisa pakai sistem poin atau evaluasi antar teman juga bisa. Buat materi yang kelima, kita tuh bakal ngejelasin alat ukur yang bisa kita pakai di dalam manajemen kinerja. Jadi kita nggak bisa nih nilai kinerja cuma dari feeling doang. Kita juga harus ada ukuran yang jelas. Nah, alat ukur yang biasanya suka dipakai dalam manajemen kinerja itu yang pertama KPI atau Key Performance Indicator. KPI itu alat buat ngukur seberapa efektif suatu organisasi atau proyek nih dalam mencapai tujuan-tujuannya. Nah, KPI juga dapat ngasih kita gambaran yang jelas apakah semua aspek bisnis atau pekerjaan itu tuh berjalan sesuai rencana atau jika diperlukan perbaikan untuk meningkatkan hasil. Misalnya itu target penjualan, jumlah peserta yang hadir dalam sebuah organisasi, dan lain sebagainya. Lalu alat ukur yang kedua itu tuh kita bisa pakai balance scorecard. Alat ukur ini bisa ngasih kita banyak gambaran nih dari banyak sisi. Gak cuma hasil, tapi juga proses dan kepuasan orang lain. Misalnya kita mau jadi tim promosi. Nah, KPI-nya bisa dari jumlah penonton pensi minimal 300 orang. Tapi kalau dari balance scorecard-nya bisa juga nambahin apakah kerja sama tim bagus atau enggak, apakah promosinya berjalan sesuai rencana atau enggak. Jadi kita tuh nggak cuma tahu soal angka. Nah, kalau hasilnya belum oke, kita tuh jangan langsung ambil tindakan kayak marahin sana sini. Kita lihat dulu nih kenapa bisa begitu. Kayak kita nyari tahu apa ada yang kurang sama informasi yang kita sampaikan, atau masih kurang dukungan, atau targetnya itu emang terlalu tinggi.
Masuk ke materi terakhir mengenai kompetensi dan faktor pendukung kinerja. Kompetensi itu tuh gabungan dari ilmu, skill, dan attitude. Semuanya penting biar kerjaan bisa maksimal. Ada 2 jenis kompetensi nih. Yang pertama ada hard skill, yang kedua ada soft skill. Nah, yang hard skill ini tuh biasanya lebih ke teknis. Misalnya kita bisa desain, bisa coding, atau jaga olah data. Nah, sedangkan soft skill sendiri lebih ke karakter atau cara berinteraksi. Misalnya kita bisa kerjasama, bisa komunikasi, atau bisa jadi pemimpin. Kadang ada orang nih yang pinter banget tapi nggak bisa kerja sama tim. Nah, itu berarti soft skillnya masih perlu diasah. Atau sebaliknya, ada orang yang bawel banget tapi skill teknisnya masih belum kuat. Kompetensi ini tuh bisa dilatih asal tahu dulu kekurangan di mana. Misalnya nih kita nggak pede ngomong di depan umum atau kita suka canggung. Nah, kita bisa latihan nih public speaking di depan kaca, atau latihan presentasi, ikut organisasi, atau ikut kelas public speaking. Nah, untuk faktor-faktor yang ngaruh ke kompetensi itu misalnya dari pengalaman, lingkungan kerja, budaya organisasi, motivasi pribadi, bahkan kondisi ekonomi juga bisa ngefek banget. Jadi penting nih organisasi atau kelompok kasih dukungan dan kesempatan buat anggotanya berkembang. Dari beberapa materi yang udah gue jelasin, intinya tuh manajemen kinerja itu bukan hal yang ribet yang cuma dipakai di kantor-kantor gede aja. Tapi manajemen kinerja juga bisa dipakai di mana aja, bahkan di organisasi sekolah atau komunitas kecil. Kuncinya itu komunikasi, kejelasan tujuan, penilaian yang adil, dan kemauan buat berkembang bareng-bareng. Kalau semua orang ngerti sama perannya dan saling ngedukung, kerjaan jadi lebih enak dan hasilnya lebih maksimal.